Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nidita Primastuti, dosen untuk kali ini mata kuliahnya adalah Seminar Keuangan Daerah. Saya minta maaf terpaksa harus bikin video karena internet di rumah lagi naik turun, jadi daripada kita nggak kuliah, jadi saya bikinkan video aja gitu ya. Mata kuliah kita adalah mata kuliah Seminar Keuangan Daerah. Jadi sesuai dengan judulnya, mata kuliah seminar berarti di mata kuliah ini kalian banyak diharapkan untuk bisa lebih aktif daripada seperti tidak seperti kuliah biasanya gitu ya. Kalau di kuliah biasanya kan kalian kebanyakan hanya yang mendengarkan gitu ya. Tapi di kuliah seminar ini kalian justru harus lebih aktif gitu ya. Uh, apa yang dimaksud dengan seminar manajemen keuangan? Saya share screen dulu. Seperti apa sebetulnya mata kuliah ini gitu ya. Fokus dari mata kuliah seminar keuangan daerah ini adalah membekali peraja dan membahas kasus keuangan yang real, di samping itu membekali mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir. Jadi ini juga niatnya dari mata kuliah ini adalah membantu kalian gitu ya, supaya nanti pada saat melakukan ujian komprehensif atau UP itu tidak lagi gugup dalam presentasi gitu. Jadi kalian tahu bagaimana presentasi yang baik, bagaimana membuat slide yang baik juga yang efektif gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tumpukan kalimat yang panjang lebar gitu, tapi presentasinya yang kalian bisa sajikan ke depan penguji itu atraktif gitu ya dan efektif juga. Jadi penguji nggak terlalu bosan ngedengerin gitu. Nah, mata kuliah ini lebih menekankan peran aktif mahasiswa. Tidak ada teori khusus yang akan dibahas. Pembahasannya justru tergantung dari makalah yang kalian buat gitu ya. Nanti kalian akan diminta untuk membuat makalah kelompok, kemudian mempresentasikan. Nah, teori terkait yang dibahas tentang keuangan daerah ya tergantung kalian. Misalnya, mau membahas masalah perencanaan penganggaran, berarti teori terkait yang kita kupas adalah terkait teori perencanaan penganggaran dan seterusnya, gitu ya. Kecuali pada awal pertemuan, ada overview beberapa topik keuangan daerah yang nanti saya berikan materinya. Kemudian saya berikan juga bagaimana metode presentasi yang baik dan PowerPoint yang efektif. Gitu. Nah, dalam satu semester ini, peraja dituntut membuat makalah kelompok tentang kasus real beberapa aspek keuangan daerah dan dipresentasikan di kelas. Ini sebagai salah satu contoh atau sama seperti skripsi mini gitu ya. Jadi atau laporan akhir yang sifatnya mini. Jadi kalian pada saat membuat makalah terkait dengan topik tertentu itu harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Jadi jangan ngarang-ngarang kasusnya gitu. Jadi makalah yang menarik itu sebenarnya makalah yang disajikan dengan studi kasus. Kalau nggak pakai studi kasus dia nggak seru gitu ya, bosan juga. Nah, untuk referensinya kalian bisa ambil dari buku keuangan daerah seperti Suni Sumarsono, banyak keuangan daerah juga yang dikarang oleh Mahmudi. Kalian pasti tahu lah kalau pernah punya buku keuangan daerah pasti dua pengarang ini sudah nggak asing gitu ya. Boleh ambil dari jurnal nasional dan internasional, dari koran dan makalah, referensi boleh macam-macam ya. Kemudian untuk dari internet catatannya adalah harus dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya ngambil Wikipedia boleh, tetapi Wikipedia pun biasanya ada source-nya dan itu harus dicantumkan gitu ya. Dan referensi selanjutnya sudah pasti diambil dari peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Misalnya PP 12 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan keuangan daerah. Namanya belajar keuangan daerah tidak pakai peraturan perundangan karena kita sangat tergantung oleh peraturan perundangan kan. Nah, untuk unsur penilaiannya jujur saya rubah sedikit dari ketentuan umum karena mata kuliah seminar ini kan tidak seperti mata kuliah pada umumnya ya. Jadi unsur penilaiannya makalah itu 30%, presentasi kalian itu 30%, dilihat dari bagaimana poinnya, bagaimana cara menyampaikan makalah kalian, penguasaan materinya, dan penguasaan audiens. Penguasaan materi ini termasuk skor yang menurut saya sangat penting gitu ya, karena kadang-kadang kalian kebanyakan pada saat paparan cuma baca slide. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Nah, pada saat kalian paparan, kalian sudah harus betul-betul paham yang dipaparkan itu apa gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya, jangan cuma baca slide. Kalau baca slide itu membosankan sekali gitu ya. Dan aktivitas di kelas ada poin 20%. Kenapa harus aktif di kelas? Karena semua pelajaran di kelas itu wajib bertanya.
Jadi kalau dia tidak mau bertanya, ya jangan harap saya kasih nilai bagus untuk evaluasi kelas gitu. UTS UAS saya beri kasih nilai apa saya beri bobot kecil hanya 10% karena pembobatan besarnya ada di makalah dan presentasi. Jadi sebetulnya untuk UTS dan UAS nggak ada pun nggak apa-apa. Karena saya sudah bisa melihat bagaimana performa kalian melalui presentasi dan aktivitas kalian di kelas gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan keuangan daerah sedikit. Kalau sebelum bicara keuangan daerah, kalau diambil dari teori itu di atasnya mirip-mirip dengan teori manajemen keuangan atau financial management, di mana artinya adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana untuk mengalokasikan dana atau pembelajaran dalam arti luas. Jadi kalau bicara manajemen keuangan itu bukan hanya bagaimana uang itu dikelola setelah kita pegang uangnya, tapi juga termasuk bagaimana cara mendapatkan uang tersebut dan bagaimana membelanjakannya. Apakah mau dihabiskan, ataukah kita prefer untuk investasi dan seterusnya macam-macam gitu ya. Nah, kemudian keuangan daerah itu masih berkaitan dengan pengaturan kegiatan keuangan tapi di daerah gitu ya. Kalau kita bahas siklusnya kalian sudah pasti tahu siklus keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, ada pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, kemudian kalau menurut suatu perusahaan dia menambahkan pencarian dan penyimpanan dana, jadi termasuk cara menyimpan itu juga diperhitungkan. Ya. Nah, kalau lingkup keuangan daerah sendiri kalian tahu, kita bahasannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah dan negara, gitu ya. Itu kan siklusnya seperti itu memang. Nah, seperti ini kalau kita lihat secara umum, maka kalian kan nanti ada, saya lihat di absen itu, di absen kalian ada 24 orang, maka nanti kelompoknya akan dibagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang, gitu ya. Nah, 6 kelompok ini apa yang dibahas? Kelompok 1 dan 2 akan bahas terkait perencanaan dan penganggaran, gitu ya. Kelompok yang kedua, yang ketiga dan keempat membahas sistem pengawasan keuangan. Ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kemudian yang kelompok kelima membahas sistem pertanggungjawaban keuangan daerah. 5 dan 6 masuk ke pertanggungjawaban keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban dan terkait dengan pemeriksaan, gitu ya, laporan keuangan. Jadi pembagian kelompoknya seperti itu. Nanti untuk detailnya saya buatkan, saya kasih ke ketua kelas kalian. Nah, karena mata kuliah ini adalah diniatkan untuk membantu kalian membuat judul atau mencarilah judul skripsi atau LA, saya atau memudahkan kalian juga untuk belajar gitu, permasalahan daerah terkait keuangan daerah. Ini saya beri beberapa contoh judul skripsi atau LA yang sudah sering dibuat. Sudah sering dibuat artinya sudah termasuk judul jenuh gitu ya. Artinya kalau misalnya kalian mau membuat laporan akhir, usahakan dicari judul-judul yang di luar ini. Misalnya terkait pajak, retribusi, pendapatan asli daerah, optimalisasi, kata-kata depannya nih ya, yang sering dipakai. Optimalisasi, efektivitas, efisiensi, manajemen aset juga sudah termasuk banyak. Sistem pengendalian internal juga, bahkan ini mulai sedikit, jadi masih boleh lah. Gitu ya. Jadi saran saya sebelum melihat ke LA atau skripsinya senior kalian, pergi dulu lihat ke perguruan tinggi lain, judul-judul apa sih terkait keuangan daerah yang mereka angkat. Ya, jadi lebih open minded lah, jangan cuma dilihat apa yang ada di kampus aja. Nah, ketentuan pembuatan makalahnya judul bebas, yang penting temanya terkait keuangan negara dan daerah. Seperti siklus tadi lingkarannya sudah saya tunjukkan ya, nggak keluar dari sini, lingkupnya ini gitu ya, jadi jangan kemana-mana. Sertakan dengan kasus, misalnya mau ambil kasus di salah satu Pemda atau salah dua atau salah tiga, silakan aja. Yang penting harus ada kasusnya, ya. Struktur makalahnya ada daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembuatan makalah dan batasannya. Kemudian bab 2-nya adalah landasan teori dan landasan normatif. Saya lupa menambahkan ya, landasan normatif harus ada. Bab ketiga pembahasan dan keempat penutup. Penutup isinya adalah kesimpulan dan saran, baru terakhir membuat daftar pustaka. Nah, makalah dibuat dengan aturan membuat kertas menggunakan kertas ukuran A4, font Times New Roman-nya 12, spasi 1,5, dan jumlah halaman minimal 30. Gitu. Kenapa 30? Biar kalian serius, biar makalah yang bagus, ya, jangan cuma copy paste. Nah, untuk seminarnya seperti apa? Untuk ketentuan seminarnya, tiap kelompok terdiri dari 4 orang, kalian bikin 4 orang saja, gitu ya, jadi 6 kelompok.
kemudian pengangkat tema sudah ditentukan, dan komponen penilaiannya sudah saya sampaikan tadi, ada makalah, ada presentasi, dan cara menjawab pertanyaan, gitu ya. Jadi semua di kelompok harus presentasi dan harus menjawab pertanyaan. Jadi jangan ada hanya mengandalkan satu orang. Yang jadi moderator pun harus juga menyampaikan materi, ya. Tiap sesi pertanyaan ada maksimal 3 orang, kemudian diberikan waktu presentasi dan tanya jawab maksimal 45 menit. Kenapa hanya 45 menit? Karena sisa waktunya kita pakai untuk membahas masalah yang saya tadi sudah ditanyakan, gitu ya. Dan kemudian yang keenam, menyerahkan notulensi hasil seminar kelompoknya 1 minggu kemudian. Jadi hasil tanya jawab atau diskusi di kelas tadi jangan lupa dibuat notulensinya, gitu ya, ditulis dan kemudian diserahkan ke saya 1 minggu kemudian, gitu. Nah, itu saja materinya untuk ketua kelas. Saya share materinya ke ketua kelas, ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.